Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk Bapak Ibu calon jamaah umroh PT Al-Aqsa Madinah Salim dan para calon tamu Allah yang akan melaksanakan ibadah umroh. Pada video kali ini kita akan membahas seputar tentang tayamum. Karena pada prakteknya Bapak dan Ibu calon jamaah umroh akan berhadapan dengan situasi dan kondisi di mana Bapak Ibu harus mengambil tindakan tayamum karena sebab-sebab dan kondisi tertentu. Namun, kita di PT Al-Aqsa Madinah Salim sudah menyediakan semprotan muka yang sekaligus bisa Bapak dan Ibu pakai untuk melaksanakan wudhu. Namun pada video kali ini kita hanya berfokus pada praktek dan tata cara tayamum karena pada situasi dan kondisi tertentu Bapak dan Ibu harus melaksanakan tayamum. Sebelum kita membahas tentang prakteknya langsung, ada kalanya kita perlu mengetahui apa itu tayamum. Tayamum adalah cara bersuci sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib ketika tidak ada air atau ada halangan untuk menggunakan air, seperti sakit yang tidak bisa terkena air, sakit yang apabila Bapak Ibu terkena air, sakitnya menjadi lebih parah, maka itu diharuskan untuk tayamum untuk melaksanakan sholat. Dan tayamum juga dilakukan dengan menggunakan debu yang suci. Selanjutnya adalah syarat-syarat tayamum. Di sini ada beberapa syarat tayamum. Yang pertama adalah tidak ditemukan air setelah mencarinya dengan sungguh-sungguh. Artinya benar-benar tidak ada air setelah Bapak dan Ibu mencarinya dengan sungguh-sungguh, dengan berikhtiar dan kemanapun dan tidak menemukan air sama sekali. Namun apabila di tengah-tengah pencarian Bapak atau Ibu menemukan air yang cukup digunakan untuk berwudu, maka syarat untuk menggunakan tayamum tidak terpenuhi. Syarat yang kedua adalah uzur menggunakan air, yaitu di mana Bapak Ibu menderita penyakit, di mana penyakit tersebut akan menjadi lebih parah apabila terkena air. Maka Bapak dan Ibu ketika ingin melaksanakan sholat harus menggunakan tayamum sebagai pengganti dari wudhu tadi. Yang ketiga adalah menggunakan debu yang bersih dan suci. Ini sudah pasti karena ketika kita menggunakan debu yang tidak suci, sama halnya seperti kita menggunakan air yang tidak suci digunakan untuk berwudhu. Dan yang terakhir adalah niat untuk tayamum. Selanjutnya kita akan langsung membahas tata cara tayamum. Yang pertama adalah mempersiapkan niat. Mulailah dengan niat tayamum dalam hati. Niatnya adalah nawaitut tayammuma listibahatis sholati badalan minal wudu'i lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat tayamum agar diperbolehkan sholat karena Allah Ta'ala. Ini bisa dilakukan dengan bahasa Indonesia maupun bahasa Arab. Tetapi lebih baik ketika kita menggunakannya dengan bahasa Arab. Dan yang kedua adalah menepukkan kedua tangan ke debu. Tepukkan kedua telapak tangan ke permukaan yang berdebu sekali saja. Pastikan debunya suci dan bersih dari najis. Yang ketiga, setelah menepukkan tangan ke debu, usapkan kedua tangan ke seluruh wajah. Pastikan semua bagian wajah terkena debu, seperti saat berwudu. Yang keempat, menepukkan kedua tangan ke debu lagi. Tepukkan kembali kedua telapak tangan ke debu sekali lagi. Dan yang kelima, sekaligus terakhir, usapkan tangan kanan ke tangan kiri hingga siku, lalu sebaliknya. Tangan kiri ke tangan kanan hingga siku. Dan pastikan semua bagian tangan terkena debu. Lalu yang terakhir adalah hal-hal yang membatalkan tayamum. Apa saja hal-hal yang membatalkan tayamum tersebut? Yang pertama adalah semua hal yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum, seperti membuang air. Segala sesuatu yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Dan yang kedua adalah menemukan air. Jadi apabila Bapak dan Ibu sudah tayamum lalu menemukan air, maka secara otomatis tayamumnya batal. Jadi diganti dengan berwudu.
Baiklah, Bapak dan Ibu calon jemaah umroh PT Al-Aqsa Madinah Salim ataupun para calon jemaah Allah, para calon tamu Allah yang akan berangkat ke tanah suci. Pada video kali ini kita hanya membahas tentang tayamum. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.